Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Nila. Di sini di video kali ini kita akan membahas mengenai pasar modal syariah. Pasar modal merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian suatu negara bahkan dunia untuk saat ini. Bahkan perekonomian modern pun tidak dapat berkembang tanpa adanya pasar modal. Secara gambaran umum, pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional itu tidaklah jauh berbeda. Tetapi di pasar modal syariah lebih mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaannya. Baiklah, kita akan menuju ke submateri. Perlu kita ketahui pengertian pasar modal syariah. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian pasar modal dan pasar modal syariah. Perlu diketahui, istilah pasar biasanya digunakan untuk bursa, exchange, dan market. Sedangkan istilah modal biasanya digunakan untuk istilah efek, securities, dan stok. Pasar modal dalam arti sempit berhubungan dengan bursa efek, sedangkan dalam arti luas yaitu pertemuan antara mereka yang mempunyai dana dengan mereka yang membutuhkan dana untuk permodalan usaha. Nah, pasar modal syariah itu sendiri adalah pasar modal yang seluruh mekanismenya, terutama mengenai emiten, efek yang diperjualbelikan, dan mekanisme perdagangannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yaitu tadi pengertian mengenai pasar modal dan pasar modal syariah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai landasan hukum pasar modal syariah. Pasar modal syariah terdapat landasan hukum yang memayungi pasar modal dalam bidang industri. Landasan hukum tersebut dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau biasa disebut dengan DSN MUI yang mengeluarkan 6 fatwa. Yang pertama yaitu nomor 5 tahun 2000 mengenai jual beli saham. Yang kedua nomor 20 tahun 2000 mengenai pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang ketiga nomor 32 tahun 2002 mengenai obligasi syariah. Dan yang keempat nomor 33 tahun 2002 mengenai obligasi syariah mudharabah. Yang kelima nomor 40 tahun 2003 mengenai pasar modal dan pedoman untuk penerapan prinsip syariah di bidang syariah ijarah. Yang keenam nomor 41 tahun 2004 mengenai obligasi syariah ijarah. Nah, fatwa-fatwa tersebut didasarkan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 273 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, itu tadi adalah landasan hukum pasar modal syariah. Selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip pasar modal syariah. Perlu diketahui, pada prinsipnya investasi syariah di pasar modal tidak berbeda dengan investasi keuangan konvensional. Namun, ada prinsip mendasar yang membedakan antara investasi syariah dan konvensional di pasar modal. Pertama, investasi di pasar modal tidak boleh mengandung riba. Yang kedua, tidak boleh mengandung gharar atau ketidakpastian. Dan yang ketiga, tidak boleh mengandung maisir atau judi. Itu tadi adalah prinsip pasar modal syariah. Yang berikutnya yaitu peran pasar modal. Peran mendasar pasar modal dalam kegiatan ekonomi yakni ada 4. Yang pertama yaitu memfasilitasi secara langsung bagi para pemilik modal guna berpartisipasi dalam meraih keuntungan berinvestasi. Yang kedua, memfasilitasi pengusaha mendapatkan tambahan modal untuk menstabilkan tingkat likuiditas perusahaannya. Dan yang ketiga, memfasilitasi upaya berbagai perusahaan dalam rangka perluasan perusahaan. Dan yang keempat, untuk mempermudah perusahaan dalam membagi pengelolaan keuangan internal perusahaan dengan kegiatan keuangan eksternal perusahaan. Yaitu tadi adalah peranan mendasar pasar modal di dalam dunia ekonomi. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat pasar modal syariah. Manfaat pasar modal syariah menurut M. Matwali adalah yang pertama, masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis untuk memperoleh keuntungan dan risiko.
Yang kedua, memberikan kesempatan kepada para pemegang saham untuk menjual ataupun mendapatkan likuiditas. Yang ketiga, memanfaatkan dan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan mini produksi. Yang keempat, memisahkan fluktuasi jangka pendek pada operasi kegiatan bisnis. Yang kelima, penentuan investasi pada kegiatan bisnis dari sudut kinerja yang tercermin pada harga saham. Selanjutnya adalah struktur pasar modal syariah. Di dalam struktur pasar modal syariah ada tingkatan-tingkatan. Dengan tingkatan tertinggi yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kemudian ada Bapepam, kemudian ada Bursa Efek. Kemudian Bursa Efek itu membawahi 5 bagian. Yang pertama perusahaan efek, kemudian lembaga penunjang, kemudian profesi penunjang, kemudian pemodal, dan emiten. Di dalam perusahaan efek terdapat 3 subbagian, yaitu penjamin emisi, perantara perdagangan efek, dan manajer investasi. Kemudian di dalam lembaga penunjang terdapat 3 sub. Yang pertama, Biro Administrasi Efek, yang kedua wali amanat, yang ketiga pemeringkat efek. Kemudian dalam profesi penunjang terdapat 4 subbagian. Yang pertama akuntan, kemudian konsultasi hukum, kemudian penilai, kemudian ada notaris. Yang selanjutnya yaitu pemodal. Di dalam pemodal itu terdapat pemodal domestik dan asing. Pemodal domestik didominasi oleh pemodal di dalam negeri, sedangkan pemodal asing itu pemodal atau investor dari luar negeri. Kemudian dalam emiten terdapat perusahaan publik reksadana. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai struktur reksadana syariah. Struktur reksadana syariah dapat dilihat seperti gambar berikut ini. Struktur reksadana syariah dimulai dari investor yang menginvestasikan dana modalnya, kemudian dikelola oleh manajer investasi, kemudian manajer investasi mengelola dana investor tadi yang menghasilkan saham syariah, sukuk korporasi, sukuk negara, dan instrumen pasar uang syariah dan efek syariah lainnya. Dari investasi tadi, investor mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan investasi diterima investor jika penyerahan reksadana dijual. Nah, dari investor yang menyerahkan dana modal kepada manajer investasi tadi terdapat akad wakalah atau akad mewakilkan. Itu tadi adalah struktur reksadana syariah. Yang kemudian yaitu akad-akad di dalam pasar modal syariah. Di dalam pasar modal syariah perlu diketahui ada 6 akad yang digunakan dalam kegiatan pasar modal syariah. Yang pertama, akad ijarah. Yang kedua, akad istisna. Yang ketiga, akad kafalah. Yang keempat, akad mudharabah. Yang kelima, akad musyarakah. Dan yang keenam, akad wakalah. Itu tadi akad-akad yang digunakan dalam pasar modal syariah. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai perbedaan antara pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional. Yang pertama, di dalam pasar modal syariah dilarang berbagai bentuk bunga, spekulasi, dan judi. Sedangkan di pasar modal konvensional memperbolehkan spekulasi dan judi, yang pada gilirannya akan mendorong fluktuasi pasar yang tidak terkendali. Yang selanjutnya, di dalam pasar modal syariah didasarkan pada prinsip syariah, sedangkan di dalam pasar modal konvensional didasarkan pada prinsip bunga. Yang ketiga, di dalam pasar modal syariah, investasi terbatas pada sektor-sektor tertentu yang dilarang atau masuk dalam negatif list investasi syariah dan tidak atas dasar utang. Sedangkan di dalam pasar modal konvensional, investasi bebas untuk memilih antara debt bearing investment dengan profit bearing investment di seluruh sektor. Kemudian yang keempat, adanya syariah guideline atau pedoman yang mengatur berbagai aspek seperti alokasi aset, praktek investasi,
perdagangan, dan distribusi pendapatan. Sedangkan di dalam pasar modal konvensional, guideline investasi secara umum pada produk hukum pasar modal. Itu tadi adalah perbedaan antara pasar modal syariah dan pasar modal konvensional. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga materi mengenai pasar modal syariah tadi dapat menambah wawasan. Jika ada kekurangan, mohon dikoreksi dengan menambah komentar di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.